Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Topik ke-16 dari 50 topik. Partai politik di negara-negara berkembang, bagian ketiga. Berbeda dengan partai politik di negara-negara maju yang peran dan fungsinya sudah ajak, sementara itu partai politik di negara-negara berkembang merupakan entitas impor dari negara penjajahnya. Partai-partai politik di negara-negara berkembang baru muncul dan lahir di sekitar awal abad ke-20, meski belum dapat diartikan sebagaimana partai politik dalam pengertian modern. Satu yang dapat disimpulkan bahwa motivasi utama dibentuknya partai politik oleh pemimpin di banyak negara-negara berkembang adalah karena partai dianggap bisa menjadi kekuatan tandingan dalam menentang penjajahan. Oleh sebab itulah, partai politik kerap diartikan sebagai sarana berkonflik dengan pemerintah jajahan. Naasnya, interpretasi seperti ini yang terus dipegang oleh banyak pimpinan partai di negara-negara berkembang hingga kemerdekaan. Akibatnya, jalan partai di negara-negara berkembang menjadi lain jika dibandingkan dengan di negara-negara maju. Selain pemaknaan partai politik yang berbeda, di negara-negara berkembang hadir berbagai masalah lainnya seperti proses integrasi dan konsolidasi yang tidak berjalan mulus, kemiskinan, terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja, pembagian pendapatan yang timpang, tingkat buta huruf yang tinggi, heterogenitasnya etnis, dan lain-lain sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan kepartaian. Di antara masalah kepartaian yang muncul di negara berkembang adalah belum mampunya partai politik merealisasikan fungsinya secara konsekuen, masih sering terjadinya konflik internal partai, terlalu ditekankannya loyalitas sempit, partai kurang mendapat legitimasi politik dari warga, dan masih banyak lagi. Walau begitu, bukan berarti semua pandangan sarjana mengenai partai politik bernuansa negatif. Renske Doransplet dan Lian Nijing misalnya, berpandangan optimistik mengenai peran partai politik di negara berkembang. Menurut mereka berdua, partai politik turut berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan, membuka peluang lapangan pekerjaan, meningkatkan tingkat melek huruf di kalangan masyarakat, dan tidak jarang juga yang membela nasib rakyat. Selain itu, partai politik juga berperan untuk membangun dan memupuk identitas nasional karena negara-negara berkembang sering menghadapi masalah kelompok dan identitas yang bisa ditengahi oleh keberadaan partai politik. Dari uraian di atas, sebenarnya terpapar betapa bertimbunnya masalah kepartaian yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Salah satu di antaranya ialah pelaksanaan fungsi partai politik, yang dirasa masih terlalu jauh dari harapan. Apakah ia sebagai alat komunikasi politik, agregasi politik, artikulasi politik, sosialisasi politik, ataupun sebagai instrumen rekrutmen politik? Bukan hanya itu, partai politik di negara-negara berkembang juga masih mempunyai masalah, misalnya seperti 1. Informasi yang diberikan partai politik justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat. 2. Partai politik lebih mengutamakan kepentingan partainya, kepentingan sempit, daripada kepentingan nasional sehingga melahirkan pengotak-kotakan kepentingan. Serta 3. Suburnya politik uang, dan masih banyak lagi. Realitas semacam ini tentu saja memicu kekecewaan terhadap sistem kepartaian, yang pada akhirnya membawa implikasi yang buruk seperti pembubaran partai politik di Pakistan pada tahun 1958. Meski pada akhirnya pemerintah terpaksa menghidupkannya kembali, pemberlakuan sistem satu partai tunggal, seperti yang terjadi di beberapa negara Afrika, sebagai respons atas konflik antar partai yang sangat tajam, masuknya campur tangan militer dalam kehidupan bernegara, seperti yang terjadi di Kamboja pada tahun 1980 hingga 2000-an, ataupun wujudnya dukungan pemerintah pada partai politik tertentu, seperti di Malaysia dan Indonesia pada era Orde Baru. Di India, seperti dalam tulisan John M. Mayor, seorang pakar politik India dari Inggris, pada bukunya yang bertajuk The Congress Party in India, Dominance with Competition menjelaskan bahwa Partai Congress Party, di India terlibat aktif dalam pemerintahan, khususnya untuk memberantas kemiskinan dan masalah sosial lainnya, termasuk pembangunan di India. Congress Party tidak hanya sebagai partai kader dan berfungsi sebagai corong komunikasi antara pemerintah dan warganya, tetapi juga sebagai pelaksanaan berbagai proyek yang ada dalam birokrasi. Ini dilakukan Congress Party karena pemimpin Partai Kongres melihat campur tangan politik sebagai sesuatu yang wajib untuk menyukseskan kebijakan negara dalam rangka menjaga kepentingan rakyat yang lebih besar. Namun tulisan Mayor, 2005, ditolak oleh Jacob Suraj, 2007, dosen di Stanford University, dalam disertasi doktornya yang bertajuk Internal Party Politics and Development in India, di Stanford University. Menurut Suraj, campur tangan Congress Party sebagai partai yang berkuasa dalam kebijakan pemerintah dengan alasan untuk membantu rakyat miskin tidak boleh diterima karena realitasnya pelibatan tersebut dilakukan untuk mencari dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Suraj juga tidak setuju dengan pendapat Mayor bahwa campur tangan Congress Party, atau partai politik pada umumnya,
terhadap pemerintah adalah penting untuk menciptakan stabilitas negara. Baginya apa yang dilakukan oleh Kongres Parti atau partai politik lain terhadap pemerintah untuk memberantas kemiskinan rakyat adalah agenda tersembunyi Kongres Parti untuk mendapatkan simpati rakyat. Dalam pandangan Suraj, pemberian bantuan pada rakyat melalui birokrasi pemerintah bisa dilakukan asalkan tidak ada unsur politik yang melatar belakangi bantuan tersebut, tetapi lebih pada kewajiban pemerintah untuk membantu rakyatnya. Tulisan Mayor tidak hanya mendiskusikan campur tangan partai politik pada kebijakan serta birokrasi pemerintahan, ia berupaya juga untuk menjelaskan bagaimana Kongres Parti tumbuh dan berkembang di India. Dan ini menjadi karakteristik penting untuk memahami partai politik di negara berkembang. Menurutnya, satu faktor utama kejayaan Kongres Parti sebagai partai dominan di India ialah adanya sosok Indira Gandhi yang berhasil memainkan peran dalam Kongres Parti. Karena itulah, Mayor berargumen bahwa faktor kepemimpinan partai adalah faktor terpenting untuk memahami kiprah dan peran partai politik di negara berkembang. Sementara itu, partai politik di Meksiko dielaborasi secara apik oleh Monica Serrano, 2007, adalah seorang direktur eksekutif NGO internasional, The Global Center for the Responsibility to Protect, yang berpusat di Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa aktor utama dalam partai politik di Meksiko adalah sekumpulan kecil elit, kelompok oligarki, yang dikenali sebagai keluarga revolusioner, Revolutionary Family. Siapa keluarga revolusioner itu? Keluarga revolusioner adalah sekumpulan elit politik yang melaksanakan kekuasaan dan pengaruh terhadap masyarakat karena kemampuan dan kendalinya terhadap berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat. Keluarga revolusioner ini biasanya dekat dengan elit politik yang berkuasa karena mereka mempunyai kelebihan dari aspek keuangan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keluarga revolusioner menjadi penting bagi elit politik karena mereka menjadi alat politik pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan termasuk untuk menjaga kepentingan elit dan kelompok tertentu dalam rejim yang berkuasa. Keluarga revolusioner di Meksiko terdiri dari beberapa kelompok yang mempunyai fungsi dan peran yang berbeda sesuai keinginan elit politik yang berkuasa. Oleh karena kuatnya pengaruh elit ini, maka menurut Serrano, 2007, tidak heran apabila pemilihan kepala kantor di pemerintah Meksiko turut ditentukan oleh kelompok ini. Impak dari ini semua, partai politik menjadi sangat berkuasa. Hasilnya, sekumpulan kecil elit ini menghegemoni partai dan pemerintah, sekaligus mencengkeram birokrasi agar pelaksanaan kebijakan negara mengarah pada kepentingan mereka. Situasi ini membuat partai politik tidak independen menyuarakan kepentingan warga, tetapi lebih pada menjaga kepentingan elit. Akibatnya, birokrasi dan partai politik lebih memilih untuk berpihak kepada kepentingan elit daripada kepentingan rakyat. Jeffrey Herb, 2008, seorang profesor juga mengkaji partai politik di Ghana. Agak berbeda dengan di India dan di Meksiko di mana kelompok sipil lebih berperan dalam partai politik, maka di Ghana, tentara turut campur dalam partai politik. Setidaknya terdapat 3 penguasa tentara yang telah memimpin Ghana dari tahun 1966 hingga tahun 1990-an. Partai yang berkuasa di awal kemerdekaan Ghana ialah Convention People's Party yang dibentuk oleh Kwame Nkrumah. Pada waktu ini, secara de jure yang berlaku ialah sistem satu partai sehingga birokrasi didominasi oleh ahli Convention People's Party saja. Tapi setelah itu, pemerintahan Ghana diurus oleh rejim tentara pimpinan Jenderal Acheompong dan Jenderal Akufo antara tahun 1972 hingga tahun 1979. Semasa inilah terjadi peralihan dari satu partai ke sistem 2 partai dan Progress Party yang dipimpin oleh Kofi Abreva Busia menguasai pemerintahan. Pada masa pemerintahannya, pemerintahan tidak berjalan dengan baik karena partai politik yang ada saling bersaing untuk memerintah birokrasi dan ingin memasukkan etnik masing-masing untuk mendominasi kepemerintahan. Implikasinya, partai politik tidak dapat menjalankan fungsinya karena disibukkan dengan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara curang. Uraian Herb tersebut ternyata sejalan dengan kajian Al-Hasan Osman, 2004, dalam disertasi doktornya yang berjudul, Politicized Soldier, Military Intervention in the Politics of Ghana, tahun 1966 sampai tahun 1993. Menurut Osman, persaingan politik di Ghana untuk menguasai pemerintah antara kelompok sipil dan militer sangatlah sengit. Dampaknya kudeta sering terjadi sehingga masa pemerintahan sebuah pemerintah tidak berumur panjang karena saling bertukar silih berganti. Terakhir, Ghana berada di bawah kuasa Letnan Udara Rawlings, di mana partai politik yang berkuasa ialah People's National Party, PNP. Ghana dalam masa kepemimpinan tentara dikelola secara sangat otoriter dan semua kebijakan pemerintah dikendalikan oleh pihak militer sehingga partai politik terpaksa menjadi pendukung utama kepemimpinan pemerintahan. Partai politik tidak bisa memainkan perannya sebagai pengendali konflik dan tidak lagi netral karena dipaksa untuk mengikuti arahan penguasa. Keadaan ini mengakibatkan politik Ghana pada masa itu menjadi sangat otoriter dan partai politik hanya menjadi instrumen kepentingan tentara yang berkuasa.
Partai politik di negara berkembang oleh Herb, 2008, menarik diperhatikan karena ia berhasil memetakan bagaimana partai politik yang berkuasa dapat memasukkan etniknya dalam pemerintahan. Secara umum, partai politik di negara-negara berkembang menunjukkan kedinamikan dan keberagamannya masing-masing. Tetapi satu hal yang sama dalam kajian mereka adalah partai politik di negara-negara berkembang memang belum menjalankan fungsinya sebagai partai politik modern. Kenyataan ini disebabkan partai politik beranggapan setelah memenangi pemilihan umum, maka seluruh entitas pemerintah ataupun negara masuk dalam kendali dan kekuasaannya sehingga apapun boleh dilakukan oleh mereka. Oleh sebab itu, dapat pula disimpulkan bahwa partai-partai politik di negara-negara berkembang memiliki banyak kelemahan. Berdasarkan uraian konsep partai politik di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Partai politik di negara-negara berkembang dalam perkara asal-usul timbulnya, tidak sama dengan partai-partai politik di negara-negara maju. Ini karena lahirnya partai politik di negara-negara berkembang sebagai reaksi dari penjajahan, sementara itu di negara-negara maju, partai politik lahir sebagai reaksi dari kegiatan politik yang terbatas dalam parlemen. 2. Konsep partai politik di negara-negara berkembang cenderung diartikan sebagai alat berkonflik dengan pemerintah, konflik antar etnik, antar sipil militer, dan lainnya, sedangkan di negara-negara maju, partai politik diartikan sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintahnya. 3. Penyelenggaraan fungsi partai politik di negara-negara berkembang masih jauh dari yang diharapkan, tetapi di negara-negara maju pun fungsi-fungsi yang melekat dalam diri partai politik tidak 100% berhasil diterapkan. 4. Partai politik di negara-negara maju dan berkembang sama-sama turut serta sebagai kontestan dalam pemilihan umum yang diadakan secara berkala, dan 5. Partai politik di negara-negara maju dan berkembang sama-sama mempunyai kursi di dalam badan legislatif. Itulah materi tutorial topik ke-16 tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.